alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara iftar jama'i yang diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Dakwah Islam Perum PCL. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah sampai akhir zaman. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Suatu kesempatan yang sungguh berharga, yang semoga bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita beramal soleh, meningkatkan ibadah, meningkatkan sedekah, meningkatkan tilawah Al-Quran kita, sehingga apa yang kita harapkan dari bulan Ramadan ini, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dikabulkan oleh Allah, dan kita termasuk kepada umat-umat atau hamba-hamba Allah yang beruntung yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan ini. Dan pada kesempatan sore hari ini acara iftar jama'i, alhamdulillah dengan suasana yang terang, sehingga kita bisa lebih terkondisikan untuk menghadiri acara ini sebagai upaya untuk memperkuat jalinan ukhuwah kita, terutama kita yang tinggal di perumahan PCL ini, sehingga kita menjadi saling kenal, menjadi umat Islam semakin kokoh persaudaraan kita ini. Dan semoga apa-apa yang telah dicurahkan oleh panitia, oleh seluruh yang telah mensupport sehingga terlaksana acara ini, diterima, akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT dengan berlipat ganda. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, acara iftar jama'i Perum PCL ini insya Allah nanti juga, atau susunan acara pada kesempatan sore ini adalah pembukaan, kemudian sambutan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran adalah simbolis untuk penyerahan santunan kepada anak yatim dan duafa, kemudian pembacaan Al-Quran, kemudian acara intinya adalah kajian iftar jama'i, dan terakhir adalah buka bersama. Untuk acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Pengembangan Dakwah Islam kepada Bapak Sukyarto Agung Nugroho, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang insyaallah mulia ini, yang semoga Allah memberkahi pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah telah berkumpul 3 keutamaan di waktu hari ini. Yang pertama adalah keutamaan setelah sholat asar di hari Jumat. Yang kedua adalah keutamaan berpuasa. Dan yang ketiga tentunya kita akan menghadiri majelis ilmu yang insya Allah akan dinaungi oleh para malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua orang yang hadir. Yang kedua, semua orang yang turut berpartisipasi, baik itu melalui dananya, baik itu melalui pikirannya, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Kami dari alhamdulillah sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang nantinya akan kita jalani bersama. Ini adalah rangkaian kegiatan yang di awal dari tahun ini ya. Nanti insya Allah setelah ini akan ada yang namanya penerimaan dan penyaluran zakat fitr. Kemudian di bulan Dzulhijjah juga ada kurban. Jadi insya Allah kita akan melayani kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan, baik itu keagamaan ataupun sosial. Dan setiap bulannya juga alhamdulillah kita ada santunan dari antum semua, baik itu yang nanti akan disalurkan ke duafa ataupun yatim dan yatim piatu. Ini sangat penting kita sampaikan bahwasanya alhamdulillah kita ada beberapa binaan terutama buat yatim yang insya Allah kita danai bersama, baik itu yatim atau yatim piatu, dan itu ada di sekitar kita. Dan ana berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang sudah antum sedekahkan, apa yang sudah antum keluarkan, apa yang sudah antum upayakan, semoga diterima dan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal-amal antum membawa antum semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada tempat yang kurang berkenan di antum semuanya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sugiarto Agung Nugroho selaku Ketua Forum Dakwah Pengembangan Islam Al-Um yang telah menyampaikan kata sambutannya. Dan alhamdulillah tadi beliau menyampaikan beberapa atau kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Al-Um, dan semoga apa-apa yang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan membuat atau memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat, terutama dari sisi keilmuan, dari sisi sosial, bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Untuk sambutan berikutnya adalah akan disampaikan oleh aparatur pemerintah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak RT, yang akan disampaikan oleh Bapak Indardi Listianto. Dan kami dari Al-Um tentunya mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan support oleh aparatur wilayah untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Al-Um, baik kegiatan yang sifatnya tahunan maupun kegiatan yang sifatnya. Untuk itu kepada Bapak Indardi kami persilakan. Dan nanti juga sekaligus ada penyerahan simbolis santunan anak yatim nanti akan dimohon Bapak untuk bisa membantu menyerahkannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ya, sehingga kita bisa hadir di acara ini, sehingga kita pun juga alhamdulillah bisa hadir dan diundang ya sama forum pengembangan dakwah Al-Um. Alhamdulillah di sore ini yang rada sedikit mendung ya, tapi enggak menyurutkan niat kita udah hadir di sini ya, yang udah hadir di sini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan juga kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ya di sini, dan sholawat salam kita terhadap Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita nikmat, dan semoga kita selaku umatnya selalu diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ketua Al-Um, Bapak Agung, Bapak dan Pak Ustadz kita Pak Hari Febrian Syah, ini udah hadir ya di sini ya. Alhamdulillah kita setiap tahun kita hadir ya di sini, dan alhamdulillah juga kegiatan ini ada terus dan berkembang terus ya setiap tahun. Jadi alhamdulillah banget, ini suatu istilahnya suatu kegiatan yang benar-benar positif ya buat kita ya, dan saya pun mengapresiasi alhamdulillah ya banget kegiatan di forum pengembangan dakwah Al-Um ini berkembang, dan istilahnya sampai sekarang ya udah ada hampir saya diundang itu setiap tahunnya ada, dan ini benar-benar berkah ya buat semua. Jadi di suatu saat besok atau di tahun depan semoga acara ini berjalan terus dan ya tanpa ada kekurangan suatu apapun. Saya ucapkan juga terima kasih kepada donatur yang udah memberikan istilahnya buat sumbangan-sumbangan buat acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemudian acara selanjutnya adalah penyerahan simbolis untuk santunan kepada anak yatim. Untuk itu kepada Bapak Indarto nanti kami mohon untuk bisa menyerahkan. Demikian jazakumullah khairan. Semoga apa yang telah diberikan oleh para muhsinin, oleh para donatur untuk kegiatan ini dan juga untuk santunan diberikan ganjaran oleh Allah SWT dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah sebelum kita menginjak kepada acara inti yaitu kajian iftar berjamaah, mari kita sejenak mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Khotob bin Samsudin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qa'ifatani
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, barakallahu fikum. Bacaannya udah, tahsinnya udah mantap ini. Ini semoga menjadi inspirasi ya, inspirasi bagi kita dan anak-anak kita terutama. Dan anak Dakhatop ini kalau nggak salah sudah 5 juz ya, atau udah lebih 10 juz. Intinya udah lebih dari 5 juz, alhamdulillah. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita dan anak-anak kita dalam mendidik dan menghafal Al-Quran semakin banyak lagi, menghafal Al-Quran di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita. Baik, teman sekalian, untuk acara ini marilah kita bersama menyimak kajian Iftar Jama'i yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hari Febriansyah SPD MPD Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang nanti beliau sampaikan bisa kita ambil faedahnya yang banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kajian dimulai, kepada bapak-bapak mohon untuk mengisi tempat-tempat kosong, Pak. Mohon dirapatkan softnya, Pak. Mohon dirapatkan tempat duduknya maksudnya. Silakan Pak, dimaju karena biasanya yang datang di akhir-akhir lebih banyak gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Ustadz Falyatafadhal Mashkura, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Pertama, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, terutama nikmatul iman dan nikmatul Islam, serta nikmat beradanya kita di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan kita semua umat beliau yang istiqamah di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada pengurus kemudian kepada perangkat desa, RT dan semacamnya, serta para warga BCL secara umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan-keberkahan yang ada di bulan yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian serta adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, taufik dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama kita terdahulu mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum Ramadan datang agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar diterima segala amal ibadah mereka selama di Ramadan. Ini contoh dari ulama kita terdahulu, mereka sangat berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertemu dengan Ramadan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita bertemakan tentang mengoptimalkan 10 terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada hari ini kita sudah sampai ke hari berapa? Berapa? 18. Tidak terasa sudah setengah dari Ramadan sudah kita lalui. Namun ada satu hal yang harus kita tanyakan dalam diri kita dan kita jawab masing-masing dengan diri kita. Apa yang sudah kita amalkan dari hari pertama Ramadan sampai hari ini? Sudah berapa ayat Al-Quran? Sudah berapa juz Al-Quran yang sudah kita baca? Sudah berapa banyak sebagian harta yang kita keluarkan untuk kita dermakan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini? Dan sudah berapa banyak sujud ruku kita di Ramadan ini?
Silakan kita jawab dan kita tanyakan juga kepada diri kita pribadi. Apakah kita termasuk orang-orang yang tidak peduli akan Ramadan? Artinya kita anggap biasa-biasa saja seperti hari-hari sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Atau ibadah kita stagnan, begitu-begitu saja. Atau yang ketiga, kalau iya maka demikian kita bersyukur kepada Allah apabila ibadah kita semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas kita dalam beribadah. Baik, kita lanjutkan. Apakah ibadah kita semakin meningkat, baik kuantitas atau kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ini perlu kita renungi jamaah sekalian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kayyis man dana nafsahu wa amila ba'dal maut." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensifati siapa orang yang cerdas itu. Siapa orang yang cerdas? Di antara sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada dua. Yang pertama adalah man dana nafsahu, orang yang senantiasa introspeksi dirinya, menghitung-hitung amalannya. Sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan amal ibadah yang kita lakukan? Sudah berapa banyak perbuatan dosa yang kita lakukan? Jangan-jangan perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan lebih banyak daripada perbuatan ketaatan kita kepada Allah. Maka orang yang cerdas adalah orang yang dia senantiasa introspeksi dirinya, menghitung-hitung amalannya. Dan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dia melakukan sebuah perbuatan, melakukan sebuah ibadah yang akan bermanfaat baginya setelah dia meninggal dunia. Inilah kriteria yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa orang yang cerdas. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat di akhir-akhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa dia melihat apa yang dia perbuat untuk hari esok, itu hari kiamat. Setiap jiwa, setiap kita hendaknya kita perhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan adalah amal soleh kita, ketakwaan kita yang dapat kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian, hitunglah amalan-amalan kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita perhatikan dalam diri kita. Sebagaimana kita butuh bekal ketika mau pulang kampung. Mungkin sebagian jamaah sudah punya agenda pulang apa? Pulang kampung. Butuh bekal atau tidak? Apa bekalnya biasanya? Uang, apa lagi? Pakaian, kendaraan dan yang lainnya. Itu perjalanan hanya pulang kampung yang mungkin tidak lama, hanya beberapa hari. Kita butuh persiapan yang sangat-sangat banyak. Apalagi perjalanan yang kita akan tempuh sangat jauh. Setelah kehidupan dunia ada namanya alam apa? Alam barzakh. Kemudian di alam barzakh nanti seseorang akan mendapatkan ujian di alam kuburnya. Ditanya oleh malaikat,
siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Kemudian nanti ada yang namanya hari kebangkitan. Selanjutnya manusia masing-masing mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan mereka. Maka kita butuh persiapan yang namanya amal soleh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-30, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdarah wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada hari kiamat, setiap jiwa akan melihat apa yang dia perbuat, baik kebaikan ataupun keburukan. Setiap kita di hari kiamat akan melihat hasil yang telah kita lakukan di dunia ini. Kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk pula keburukan atau kemaksiatan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dipampang semua amalan kita, maka sebagian besar manusia mereka berharap jika seandainya Allah berikan kesempatan untuk mereka beramal saleh. Namun hari kiamat tidak ada kesempatan beramal saleh, yang ada tinggal hisab dan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2-3 hari ke depan insyaallah kita akan masuk kepada 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang ini merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Hari-hari yang kata para ulama sebaik hari-hari sepanjang tahun. Sebagaimana Ramadan adalah bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang ada, termasuk pula hari-hari 10 Ramadan merupakan hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada. Dan di 10 terakhir Ramadan juga ada satu malam yang lebih baik daripada malam-malam yang ada, yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka hendaknya setiap kita memiliki perhatian yang besar terhadap 10 hari terakhir di Ramadan ini, untuk kita optimalkan, untuk kita maksimalkan waktu kita agar bisa kita tambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang 18 hari kemarin masih banyak yang lalai dari beribadah kepada Allah. Masih ada yang belum mau untuk merutinkan baca Al-Quran, masih mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib tanpa mengamalkan yang sunnah. Maka ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita optimalkan hari-hari 10 Ramadan ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat bagaimana sosok Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi shahrin. Faman hurima faqad hurima al-khair kullah wa la yuhramu khairaha illa al-mahrum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang Ramadan kepada kalian, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada hamba-hambanya buat berpuasa. Di Ramadan ada satu malam, itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi, maka dia telah terhalangi kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Baik, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah datang 10 hari terakhir Ramadan. Kita simak bagaimana sahabat atau istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat semangat di 10 hari terakhir di Ramadan ini, sebagaimana tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Ini contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat semangat pada 10 hari terakhir Ramadan yang tidak seperti semangat beliau pada hari-hari yang lainnya. Bahkan Aisyah juga mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, mengencangkan ikat pinggangnya. Ini bahasa kinayah atau bahasa kiasan. Bukan jamaah ambil apa? Gesper kemudian dia apa? Bukan. Artinya kata para ulama yaitu beliau tinggalkan istri-istrinya, tidak digauli untuk sementara. Tujuannya apa? Agar fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tinggalkan istri-istrinya, beliau tidak dekati karena ingin bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa ahya lailahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Beliau hidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa ayqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya. Beliau bangunkan istrinya, beliau bangunkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis di atas dapat kita tarik sebuah pelajaran tentang sosok Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sangat semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musim dan hari-hari untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kemarin-kemarin kita masih lalai dalam beribadah kepada Allah. Maka tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada tiap malam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan hamba-hambanya dari jeratan api neraka. Dan kita tidak mengetahui pada malam apa dan kapan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah bebaskan kita dari jeratan api neraka. Maka manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi azza wa jalla 'inda kulli fitrin 'ataqa wa dzalika fi kulli lailatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada tiap malam-malam Ramadan akan membebaskan hamba-hambanya dari jeratan api neraka. Allah akan maafkan hamba-hambanya, Allah akan ampuni dosa hamba-hambanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan berikan sebuah perumpamaan biar kita lebih memahami tentang betapa besarnya waktu atau betapa berharganya 10 hari terakhir Ramadan ini. Jemaah pernah melihat orang balap lari? Pernah melihat? Atau balap pacuan kuda? Pernah melihat? Ketika orang balap lari atau pacuan kuda,
di hadapannya sudah kelihatan ada garis finish, Pak. Pertanyaan saya, lebih kencang atau lebih lemah? Larinya lebih kencang atau lebih lambat kira-kira? Lebih kencang. Kenapa? Dia tahu di hadapan sudah ada garis apa? Garis finish. Dia pengen menjadi pemenang, ingin melampaui orang-orang yang menjadi lawannya di perlombaan tersebut. Demikian pula seperti halnya kita, ketika kita tahu 10 hari ke depan sudah garis finish, artinya sudah habis hari-hari di bulan Ramadan. Seharusnya kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, semakin menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik, di awal-awal semangat, kemudian di akhir-akhir malah apa? Lemas. Coba lihat sebagian masjid, Pak. Ramainya kapan, Pak? Kapan ramai di masjid? Di awal sampai mungkin sebagian DKM enggak bisa menampung jamaah, akhirnya membuat terpal di luar. Saking apanya, Pak? Ramainya, Pak. Tapi yang sangat kita sayangkan hanya bertahan beberapa malam saja. Semakin kesendi, makin kesini semakin apa? Semakin berkurang orangnya. Padahal 10 hari terakhir adalah hari yang sangat istimewa. Seharusnya lebih ramai daripada malam-malam sebelumnya, karena adanya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya akan kita jelaskan kenapa 10 hari terakhir Ramadan ini sangat istimewa. Kenapa akan kita bahas tentang kita harus mengoptimalkan ibadah kita di 10 terakhir Ramadan ini. Maka jawabannya adalah yang pertama, karena di 10 hari terakhir Ramadan ada satu malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa keutamanya jamaah sekalian? Yang pertama, keutamaan malam tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tepat pada malam Lailatul Qadar. Di Allah turunkan Al-Quran tepat pada malam Lailatul Qadar. Sebagai tambahan ilmu, turunnya Al-Quran ada 2 tahapan. Yang pertama, turunnya sekali turun, jumlatan wahidatan, sekali turun dari Lauhul Mahfuz kepada sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah di langit dunia. Allah turunkan satu kali turun, ya, dari Lauhul Mahfuz kepada sebuah tempat yang namanya Badari, Baitul Izzah. Baitul Izzah artinya langit dunia, langit yang pertama yang kelihatan tuh yang putih-putih. Itu sekali turun. Yang kedua adalah mufarraqan au munajjaman. Allah turunkan secara berangsur-angsur. Allah turunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dari Baitul Izzah atau dari langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Selama 23 tahun lamanya sesuai dengan kejadian dan peristiwa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada namanya asbabul nuzul. Ada sebab-sebab turun ayat ini, apa sebabnya ada. Jadi yang kedua adalah Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun sesuai dengan kejadian dan peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini keutamaan yang pertama di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah yang lain Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaannya, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang menghidupkan malam tepat pada malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menghidupkan malam tersebut dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, pas malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu, malam tersebut ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama lailatal qadri," barang siapa seseorang yang dia bangkit, dia bangun untuk beribadah kepada Allah tepat dengan malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaba, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah kesempatan untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir, wabil khusus pada malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, yang sangat besar kemungkinan malam Al-Qadar ada pada malam-malam tersebut. Maka hendaknya setiap kita semangat untuk menghidupkan 10 malam terakhir ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan salat tarawih, bisa juga dengan membaca Al-Qur'an, bisa juga dengan sebuah ibadah yang kita jelaskan, yaitu i'tikaf, artinya berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf, ya, sampai beliau meninggal dunia, dilanjutkan oleh istri-istrinya i'tikaf. Tujuannya adalah agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar ketika beribadah pada malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang sangat besar keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang ketiga, di antara keutamaan malam tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati malam tersebut dengan Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam bahasa kita artinya kebaikan yang sangat banyak. Al-barakatu al-khairul katsir ma'a subutihi. Berkah artinya kebaikan yang sangat banyak dan sifatnya langgeng. Itu makna dari berkah. Jadi malam tersebut adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguh kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara keutamaan malam tersebut adalah bahwasanya malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadr ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan tahun, berapa tahun kira-kira, Pak? Berapa tahun? Sudah ketemu jawabannya, berapa tahun? Masya Allah. Sahih, sekitar 83 tahun. Pertanyaan saya, ada di antara jamaah BCL yang umurnya 83 di sini? Ada? Enggak ada. Atau yang kedua, bisa jamin umurnya sampai 83, Pak? Enggak ada juga. Maka ini kesempatan untuk kita maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur-syukur malam tersebut malam yang ditetapkan sebagai malam Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Makna malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan tadi, kata para ulama, artinya malam tersebut adalah malam yang apabila seseorang dia beribadah kepada Allah bertepatan dengan malam tersebut, maka ibadahnya lebih salat tarawih. Berarti apa? Salat tarawih kita lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam tersebut kita membaca Al-Quran, maka bacaan Quran kita pun lebih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Belum tentu kita ketemu dengan Ramadan akan datang. Maka maksimalkan waktu-waktu yang ada, maksimalkan kesempatan yang ada, maksimalkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir Ramadan ini. Tapi yang kita sayangkan, sebagian kaum muslimin 10 hari terakhir bukan memakmurkan masjid, Pak, tapi makmurkan apa? Masya Allah ya. Ramai mana pasar sama masjid kira-kira, Pak? Maka jawabannya pasti kompak. Ramai mana? Pasar. Ramai mall-mall, ramai tempat-tempat perbelanjaan. Bukan nggak boleh, silakan, tapi jangan habiskan waktu Anda hanya untuk hal-hal yang demikian. Masih ada kesempatan yang Allah berikan untuk kita maksimalkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ja'akum syahrul Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima faqad hurimal khaira kullah, maka barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, Allah halangi dia untuk meraih kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan yang sangat banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalangi dari kebaikan-kebaikan, dihalangi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan dan optimalkan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita jelaskan keutamaan yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang kelima. Malam tersebut adalah malam yang para malaikat
turun berbondong-bondong ke bumi ini. Malaikat turun berbondong-bondong, beramai-ramai ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu," dan akan turun malaikat yang jumlahnya sangat banyak, dan malaikat Jibril pun akan turun ke bumi ini. Kenapa mereka turun? Dikatakan para ulama, likasrati barakatiha. Mereka turun karena banyak keberkahan pada malam tersebut. Sehingga kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saking banyaknya malaikat yang turun pada malam tersebut, bumi terasa sesak, terasa sempit. Oleh karenanya apa? Banyaknya malaikat yang turun ke bumi ini di malam Lailatul Qadar, karena mereka mengetahui banyak kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keberapa? Yang keenam. Malam tersebut adalah malam yang kata Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang penuh dengan keselamatan. Kata seorang tabi'in yang bernama Mujahid dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ay salimatun la yastati'u syaitan an ya'mala fiha su'an aw ya'mal fiha adha. Kenapa malam tersebut malam yang selamat, malam yang penuh dengan kesejahteraan? Kata Imam Mujahid, karena syaitan tidak leluasa dan tidak bisa melakukan kejahatan kepada manusia. Allah khususkan malam tersebut malam yang penuh dengan keselamatan, malam yang penuh dengan kesejahteraan, sehingga syaitan tidak bisa melakukan kejahatan-kejahatan kepada manusia. Ini kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Yang kedua alasannya adalah tukthiru fiha as-salama min al-iqab wal 'adzab bima yaqumul 'abdu min ta'atillahi azza wa jalla. Malam tersebut adalah malam yang selamat karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dari azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesempatan yang bisa kita dapatkan, kesempatan yang ada di hadapan kita hanya menghitung hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Ramadan adalah hari-hari yang berbilang, hari-hari yang terbatas, hari-hari yang sangat sedikit. Mana buktinya? Enggak terasa sudah hari keberapa sekarang, Mbak? 18. Padahal baru kemarin kita masuk bulan apa? Ramadan. Apakah kita masih mau menunda-nunda waktu kita untuk beribadah kepada Allah? Apakah kita masih leha-leha dengan berbagai macam hal-hal yang kurang bermanfaat? Apakah masih banyak kesibukan-kesibukan yang memalingkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
min alfi syahrin. Al-Imam Al-Hasan rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku tidak mengetahui ada satu hari atau satu malam yang lebih utama, yang lebih istimewa dibandingkan malam Lailatul Qadar, karena di malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Ini pun memotivasi kepada kita semua agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang bisa kita baca ketika di 10 hari terakhir Ramadan ini. Dalam sebuah kesempatan, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri ma aqul?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika seandainya malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah atau berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang bisa kita baca ketika 10 hari terakhir Ramadan, wabil khusus pada malam-malam yang ganjil, yang mungkin malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Doanya adalah yang Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, dan suka akan memaafkan, fa'fu anni, maka maafkan dan ampuni dosa-dosaku. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita dianjurkan baca doa ini, Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jawabannya adalah, kata Imam Ibn Rajab, innama amara bisu'alil afwi fi lailatul qadar ba'da al-ijtihad fil a'mal fiha li'anna al-'arifina yajtahiduna fil a'mal thumma la yarawna li anfusihim 'amalan salihan. Karena ini rahasianya, Pak, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, agar meminta maaf, agar meminta diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman, sehebat apapun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada kekurangan, pasti akan ada celah di situ. Maka sudah sepantasnya kita meminta ampun dari kekurangan-kekurangan yang ada, dari ketergelinciran yang ada, dari perbuatan dosa yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin, jamaah sekalian, terkadang kita ketika beribadah, contoh salat, terkadang khusyuk, terkadang kurang khusyuk. Mengerjakan salat lima waktu, terkadang tepat waktu, terkadang di akhir-akhir waktu. Mengerjakan hal-hal yang lain sering kita lambat-lambatkan. Bahkan ada di antara kita, semoga tidak ada, terkadang masih ada yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Maka sudah sepantasnya kita minta ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah doa yang sangat bagus untuk kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan yang terakhir akan kita bahas tentang kapan malam Lailatul Qadar itu ada. Yang pertama,
saya bacakan sebuah hadits yang sifatnya umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saharau lailatal qadri fil ashri awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di Ramadan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agar kita semangat mencari, agar kita semangat beribadah kepada Allah pada 10 hari terakhir di Ramadan. Beliau tidak menyebutkan malam keberapa, hanya menyebutkan indikasi kuatnya ada 10 malam terakhir di bulan apa? Ramadan. Namun sebagian keterangan menjelaskan bahwasanya malam tersebut ada pada malam-malam yang ganjil. Ya, ada pada malam-malam yang ganjil. Kemudian secara spesifik lagi ada beberapa keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kuat di malam ke-27. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iltamisuha fil ashr awakhir." Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Fa in dawfa ahadukum wa au ajza fala yaghlibanna ala sab'il bawaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian merasa lemah, ya, datang malas bagi kalian, maka jangan tinggalkan beribadah pada malam ke-27. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Imam Muslim. Namun Allahu a'lam bis-shawab, bahwasanya malam tersebut adalah malam yang Allah rahasiakan. Bahkan kata para ulama adalah malam tersebut adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan bagi hamba-hambanya. Allah tidak beritahu kapan adanya. Cuman ada indikasi ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa tujuannya, Pak? Tujuannya agar kita punya konsistensi dalam beribadah kepada Allah, punya semangat yang sama, tidak pilih-pilih pada malam-malam tertentu. Kalau seandainya Allah beritahu malam tersebut ada pada malam misalkan 27, kita yakin masjid ramainya pada malam keberapa? 27. Namun kata para ulama, ini malam yang Allah rahasiakan, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan malam tersebut, dan setiap tahun kata Syekh Utsaimin berganti-ganti, Pak. Tidak pada malam-malam itu saja. Mungkin malam 21, mungkin 23, 25, 27, 29 atau malam-malam yang lainnya. Intinya adalah agar kita punya semangat yang sama, agar kita punya konsistensi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti banyak sebagian kaum muslimin ramaikan masjid pada malam-malam apa? Ganjil. Coba lihat malam 21 ramai atau tidak? Ramai. Malam ke-22 apa, Pak? Sepi setengahnya. Malam ke-23 ramai. Terus seperti itu. Namun yang paling afdal adalah kita semangat pada 10 hari terakhir Ramadan agar kita mendapatkan keutamaan malam tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan motivasi untuk kita semua, dorongan untuk kita semua agar kita maksimalkan, agar kita optimalkan hari-hari kita yang tersisa di Ramadan ini, agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang beruntung. Karena ada satu orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mereka dikatakan celaka, orang yang dia dikatakan merugi, Pak. Siapa mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raghima anfu rajulin
celaka dan merugi seseorang. Man adraka Ramadan thumma salaka falam yughfar lah. Orang yang merugi adalah orang yang apabila bertemu dengan Ramadan kemudian berlalu baginya Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang merugi. Padahal Ramadan adalah kesempatan agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih merupakan sebab dosa diampuni. Puasa Ramadan merupakan sebab dosa kita diampuni. Beribadah di malam Qadar merupakan sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tiap malam Allah ampuni dosa-dosa seorang hamba. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, kata Nabi SAW, yang ketika Ramadan selesai kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah untuk beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, ampunan dan maghfirah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua dan menerima segala apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Arif Afriansyah yang telah menyampaikan tausiah atau kajian iftar jama'i. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita mengambil faidahnya, dan terutama terkait dengan apa yang atau tema kita pada sore hari ini, yaitu mengoptimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bisa kita wujudkan, kita bersungguh-sungguh untuk bisa mengisi 10 hari terakhir dengan amal soleh, amal ibadah, sehingga kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari ancaman Rasulullah bahwasanya sungguh merugi seorang yang datang kepadanya bulan Ramadan ketika selesai bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, marilah kita mengoptimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita, sehingga kita bisa termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Demikian kami sampaikan jazakumullahu khairan kepada seluruh yang telah memberikan atau seluruh yang telah berkontribusi dalam kegiatan sore hari ini, dalam kegiatan iftar jama'i sore hari ini. Semoga Allah senantiasa semoga Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kepada panitia mengatur persiapan buka bersamanya.